Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul ghaffar, mukawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana wa rasulana kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Berdirinya saya di sini, izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang berjudul pentingnya ilmu politik. Orang Yunani kuno, terutama dua filsuf terkemuka yaitu Plato dan Aristoteles, menamakannya sebagai eudaimonia atau the good life. Mungkin kita sering menyebutnya dengan istilah gemah lipah loh jinawi. Abdullah Ibnu Abbas pernah menceritakan di dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa 50.000 tahun sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan di muka bumi ini dihuni oleh suku bangsa jin. Yang mana kita tahu suku bangsa jin ini Allah tugaskan hanya untuk beribadah kepada Allah, sebagaimana Allah menciptakan manusia di muka bumi ini. Dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayat surat Al-Hadid. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Hadirin rahimakumullah. Akan tetapi suku bangsa jin ini sering berbuat kemaksiatan yang jauh lebih melenceng dari fitrah Allah menciptakannya, sehingga Allah menurunkan azab melalui malaikat Jibril untuk bangsa jin ini. Para hadirin sekalian, hukuman ini membuat bumi sepi dari bangsa jin, seolah-olah bumi kosong dari kepemimpinan. Saat itulah Allah Azza wa Jalla menyatakan akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Al-ayat surat Al-Hadid. Hadirin rahimakumullah, karena Allah menciptakan manusia di muka bumi ini hakikatnya untuk menjadi khalifah, membangun eudaimonia. Tentunya ada kesamaan antara pentingnya ilmu politik dan kenapa kita diciptakan di muka bumi ini. Abu A'la Al-Maududi di dalam karyanya yang berjudul Ethical Viewpoint of Islam, ia mengatakan, the greatest problem that has confronted man from immemorial is the moral problem. Masalah terbesar yang dihadapi manusia sejak zaman dahulu kala sampai saat ini adalah masalah dekadensi moral. Kini di tengah-tengah kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara, masalah dekadensi moral sedang menggejala, marak dan merebak dalam berbagai kehidupan. Kita saksikan dalam bidang hukum, ketidakadilan, jual beli hukum, mafia pengadilan di mana-mana. Dalam bidang politik pemerintahan, desentralisasi kekuasaan, degradasi kredibilitas, budaya hipokrit, budaya korupsi, dan nepotisme. Bahkan akhir-akhir ini kita sering mendengar betapa moralitas pemimpin kita yang sering memalukan, memilukan, serta mengkhawatirkan kita sebagai warga negara yang beradab dan beragama. Pertanyaannya, apakah mungkin terbentuknya baldah thayyibah jika pemimpin tidak memiliki akhlak karimah? Tidak mungkin. Oleh karena itu, betapa penting peran dalam membangun bangsa. Namun, sangat disayangkan yang terjadi justru sebaliknya.
Kita tidak mungkin menutup mata persada Nusantara Indonesia tercinta saat ini tengah dipertontonkan oleh kenyataan para pemimpin yang memiliki akhlak tercela di depan rakyat, mendendangkan lagu-lagu demokrasi dan syair-syair perlindungan. Tapi di belakang rakyat seringkali membuat kebijakan yang justru membuat rakyat sakit hati dan perlindungan. Tampangnya sok bersahaja, padahal ia masih berhura-hura dan berfoya-foya. Bahkan akhir-akhir ini kita sering mendengar pemimpin yang suka berbicara mendukung pemerintahan yang bersih. Namun di balik itu, ia sering mencari-cari kesempatan untuk berbuat korupsi. Gayanya bak orator, padahal biangnya koruptor. Laganya bak proklamator, padahal biangnya provokator. Pantas jika bangsa kita sampai saat ini masih dalam keterpurukan dan krisis berkepanjangan, reformasi yang dicita-citakan tapi destruksi yang dirasakan, pembangunan nasional yang didambakan tapi bencana nasional yang dirasakan. Dengan demikian, membangun negara kuat dan jaya, subur dan makmur, diperlukan pemimpin yang mulia dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, dalam rangka membangun bangsa ini dari keterpurukan, aparat pemerintah dan seluruh warga Indonesia, mari kita berakhlak mulia. Mudah-mudahan bangsa kita mampu bangkit kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum